Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Selamat bergabung bersama yang kami banggakan serta kami hormati kedua narasumber question and answer astronomi yang ke-14 ini. Ada yang pertama AA Dimas Firdaus. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Dikirain habis umroh ya gitu ya. Habis umroh atau habis haji? Oke, ada juga di sini sumber kita dari sahabat pendidikan NUA, Kak Husna yang sangat luar biasa. Beliau ini matematika ya, concern beliau itu di bidang matematika. Kalau saya tidak salah ini kali pertama Q&A kita membahas tentang katakan astronomi matematis. Biasa kita tentang yang umum-umum aja atau tentang teleskop, awal waktu bulan dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu membangun matematika astronomi. Namun sebelum itu saya ingin dulu menyapa Kak Usna. Bagaimana kabarnya Kak Usna? Alhamdulillah sehat bang. Kak Usna Zahidah Selawat Siregar ya? Iya benar. Nah, luar biasa hari ini sudah bergabung. Nah, selamat bergabung juga buat sahabat Astro, sahabat OIF. Dimanapun Anda berada, tadi saya lihat ada Bang, apa namanya? Saya biasa panggil Udakan Duang sih, yang di POJ. Bang Roni, Bang Ron Aldebaran. Bergabung. Pegiat-pegiat astronomi ini selamat bergabung. Terima kasih sudah bergabung juga. Terima kasih love-nya. Oke, baik. Kami sampaikan juga bahwa buat para sahabat astro yang ingin bertanya secara direct boleh ketik di komentar ini, kemudian tanyakan pertanyaan Anda yang tentunya sesuai dengan tema kita hari ini tentang kontribusi ilmuwan muslim dalam membangun matematika astronomi. Kita juga sudah menghimpun beberapa pertanyaan di kolom komentar postingan Q&A kita ini. Mungkin kita mulai aja ya. Ya Kak Usna, Bang Dimas. Iya boleh bang. Oke. Yang pertama pertanyaan dari apa namanya? Kita mulai dari yang tidak terlalu berat dulu lah ya, yang agak-agak ringan-ringan skip aja dulu. Ada dari Baby Black 1829, dia bertanya, siapa ilmuwan muslim yang paling berjasa dalam astronomi menurut kakak-kakak? Ya, ini mungkin kita mulai dari Bang Dimas dulu ya, sebelum ke Kak Usna. Silakan Bang Dimas. Oke, terima kasih untuk Baby Black yang sudah bertanya ilmuwan muslim yang paling berjasa dalam dunia astronomi. Jadi kalau misalnya pakai kata superlatif seperti ini ya, paling berjasa, sepertinya tidak elok rasanya kalau kita hanya menyebutkan satu atau dua nama saja, karena setiap ilmuwan yang sudah berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan, mungkin di sini khususnya astronomi, punya jasa dan kontribusi yang luar biasa. Mungkin teman-teman yang suka baca sejarah atau menyukai bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan sering mendengar nama-nama seperti Al-Biruni, Al-Khwarizmi, Al-Batani, lalu ada Ibnu Haytham dan lain sebagainya. Itu merupakan nama-nama besar yang sangat berjasa bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya astronomi. Karena jangankan kita sebagai penerusnya, sebagai umat muslim di akhir zaman, orang-orang barat pun mengakui
bagaimana kontribusi mereka dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Buktinya apa? Buktinya pada beberapa fitur di ruang antariksa ini diberikan nama sesuai dengan para penemu tersebut. Gitu. Kita mengenal ada kawah-kawah di bulan yang didasari oleh nama-nama para astronom tersebut. Gitu. Juga bahkan sekarang di era modern pun ada beberapa para ilmuwan Muslim seperti misalnya Pak Dhani Hardiwijaya dari astronomi ITB pun digunakan namanya untuk menamai sebuah asteroid gitu sampai saat ini. Jadi banyak ilmuwan Muslim yang berjasa di dunia astronomi. Mungkin kalau misalnya dari masa-masa dahulu gitu, tadi sebenarnya nama-nama yang sudah disebutkan, udah tidak aneh kita mendengar nama-nama tersebut. Tapi juga sampai saat ini banyak juga ilmuwan Muslim yang terus punya jasa dan kontribusi dalam pengembangan astronomi. Mungkin itu dari saya, mungkin dari Kak Husna ada tambahan, silakan. Ya, silakan Kak. Oke, ya mungkin menambahi ya. Tadi Husna sendiri juga setuju dengan apa kata Bang Dimas gitu. Kalau kita pakai superlatif gitu paling itu memang kurang pas gitu ya. Karena memang setiap ilmuwan-ilmuwan ini tuh mereka saling mengisi gitu, saling mengisi kekosongan. Jadi kalaupun ilmuwan A itu misalnya menemukan trigonometri gitu kan, misalnya sinus. Nah, ilmuwan lainnya menambahi, ternyata dia menemukan kosinus dan lain-lainnya. Jadi mereka itu memang kalau kita bilang itu bekerja sama gitu. Bekerja sama yang mana mereka itu berjasa gitu kan. Semuanya itu berjasa gitu. Nah, mungkin kalau yang apa ya? Dari Husna sendiri gitu ya, dari bidang matematika astronomi gitu. Kalau kita bilang mungkin yang paling banyak digunakan atau yang paling banyak muncul sehingga terjadi perubahan yang cukup signifikan gitu ya. Itu ketika berkembangnya ilmu trigonometri, yang mana nanti di astronomi itu banyak digunakan untuk perhitungan, yang mana tokoh-tokohnya itu seperti Abu Al-Wafa Al-Buzjani, Al-Biruni gitu dan lainnya. Mungkin itu dari Husna Bang, dikembalikan. Ya, terima kasih Kak. Selamat bergabung buat sahabat Astro yang baru join. Ya, kita sudah super dari para sahabat sekalian. Ya, tadi itu kesimpulannya bahwa tidak elok lah ketika kita coba ingin mengerucutkan kalau cerita berjasa ya. Kalau cerita berjasa itu kurang kalau kita mencoba mengerucutkan kepada hanya satu sosok saja ya, karena sifat dari kesambungan ya, itu ke lanjut dari titik 317. Jadi kalau ini dia nanya lebih ke apa ya, lebih ke pertama mungkin ya, siapa yang pertama kali mengkombinasikan antara matematika dengan astronomi. Nah, tapi di sini disebut sama Dika bahwa apa namanya tim atau umumnya dari pas ilmuwan muslim aja di ranah itu. Siapa kira-kira yang mengkombinasikan antara matematika dengan astronomi pertama kali menurut narasumber? Boleh dari Bang Dimas dulu. Oke, ini pertanyaannya ini ya berat-berat ya. Oke, jika disebutkan siapa yang pertama kali mengombinasikan antara matematika dengan astronomi, memang setahu saya mungkin entah ilmu saya yang terbatas atau apa namanya yang memang begitu adanya. Jadi kalau kita baca di beberapa literatur disebutkan bahwa astronomi merupakan sains tertua. Ya, kalau kita mengetahui sains itu ada biologi, mungkin ada fisika, ada kimia, ada matematika itself gitu. Astronomi itu adalah sains tertua. Kenapa? Karena dari kita lahir kita sudah melihat langit gitu kan, mudahnya seperti itu. Astronomi kan ilmu yang tentang langit. Kita mulai dari lahir mulai ada civilization
manusia, ya kita udah melihat langit gitu. Maka sebutkan astronomi adalah uh, sains tertua. Dan mungkin dulu mengamati langit ya sebatas mengamati gitu, bahwa ada matahari, ada bulan, ada bintang bergerak, terbit dan terbenam gitu. Ibarat kita melihat kisah Nabi Ibrahim alaihissalam kan, bagaimana beliau mencari Tuhan gitu, dalam tanda kutip mencari Tuhan. Oh, ini matahari Tuhan karena dia menyinari, ternyata malam tidak ada, bulan Tuhan dan sebagainya sebagainya. Ya hanya begitulah manusia dahulu gitu, hanya mengamati benda-benda langit. Namun ternyata itu semua ada keteraturan gitu. Kalau dalam Al-Quran kan sebutkannya fi falaki yasbahun ya, dalam surat Yasin itu, bahwa semua itu ada dalam sebuah keteraturan gitu, dapat dihitung, dapat dipahami dan lain sebagainya. Jadi kalau secara sejarah, mulai dari zaman Mesopotamia kuno di Tigris dan Efrat itulah mulai ada pendekatan-pendekatan matematis terhadap kajian-kajian astronomis gitu. Kita bisa mengetahui kapan gerhana itu mulai dari zaman itulah gitu, zaman Mesopotamia kuno. Bahkan sampai sekarang yang kemarin sempat rame itu ketika flat earth itu katanya kita nggak bisa ngitung gerhana itu pakai siklus Saros gitu. Siklus Saros juga itu dapat hasil memperhitungkan dan mengamati bagaimana gerhana itu terjadi gitu. Ada polanya, ada ritmenya gitu. Itu jadi kalau misalnya siapanya saya tidak bisa menjawab pasti, cuman masanya itu ketika kurang lebih masa Mesopotamia kuno di antara Sungai Efrat dan Tigris itu. Mungkin itu sih sedikit yang saya ketahui. Mungkin dari Kak Husna ada tambahan, silahkan. Oke, mungkin kalau dari Husna tambahannya, mungkin kalau memang siapa yang pertama kali itu memang sulit gitu kan. Yang namanya sejarah, orang punya versinya masing-masing gitu. Kalau berdasarkan sumber yang mana atau yang mana gitu yang dia ambil. Nah, kalau tadi siapa yang mengkombinasikan gitu ya. Kalau kita bilang mungkin untuk bisa dibilang matematika astronomi itu mungkin butuh beberapa tahun gitu, tapi secara tidak langsung gitu. Orang-orang astronomi dulu sebelum adanya munculnya matematika gitu kan, sebelum munculnya bidang matematika, mereka itu sudah menggunakan matematika gitu. Jadi kalau dulu kan astronomi itu ya udah bidang pelajarannya itu astronomi doang gitu. Seiring berjalannya waktu ternyata bisa dipecah-pecah lagi menjadi bidang-bidang yang lebih spesifik gitu. Jadi ada yang nanti muncul matematika astronomi, atau dari astronomi itu muncul yang fisika, di mana nanti fisika dan matematika sendiri itu berkembang lagi di seiring berjalannya waktu gitu. Jadi kalau dibilang mengkombinasikan, memang bisa dibilang mereka itu saling berhubungan gitu. Jadi matematika terkadang ada di satu sisi dia membutuhkan astronomi, astronomi juga begitu, kadang dia membutuhkan matematika gitu. Mungkin itu dari Husna, Bang. Ya, terima kasih jawaban dari kedua narasumber yang sangat luar biasa ya. Ini Bang Dimas biasa pakai kacamata ini. Kenapa nggak pakai kacamata? Ini kalau pakai headset ketekan agak sakit, jadi Bukan karena sama pakai kacamata, jadi kacamatanya dilepas. Oke. Ada juga pertanyaan dari ini masih berhubungan ya, tapi mungkin lebih kepada bab atau model-model kontribusi seperti apa yang diberikan ilmuwan muslim dari Detriani 14. Pertanyaannya, kalau dirangkum, maka matematika seperti apa yang disumbangkan ilmuwan Islam dalam astronomi? Mungkin seperti apa ya, yang kayak algoritma dan lain-lain itu, atau konsep perhitungan optik, mungkin bisa dijelaskan? Oke, langsung saja dari Kak Usna dulu. Boleh diulangi Bang pertanyaannya? Pertanyaannya, kalau dirangkum, maka matematika seperti apa yang disumbangkan oleh ilmuwan Islam di dalam astronomi? Oke, mungkin kalau dari Husna ya, yang seperti tadi ada Husna jelaskan, yang paling
signifikan itu ya sumbangan trigonometri, ya kan? Yang mungkin memang sebelumnya sudah ada gitu trigonometrinya, terus dikembangkan oleh kalau spherical trigonometri ya, trigonometri untuk bola gitu ya, untuk 3D gitu. Kalau 2 dimensi kan itu mungkin dulu sudah ada walaupun mungkin belum digunakan secara meluas gitu ya. Nah, kemudian ada segitiga bola itu di yang paling berjasa mungkin ilmuwan-ilmuwannya bukan yang paling ya, yang banyak berjasa itu dari Al-Biruni seperti tadi kan. Abu Al-Wafa mungkin dia lebih ke dasar-dasar atau identitas trigonometri gitu. Itu yang untuk dari sisi trigonometri ya. Kemudian ada mungkin juga dari tabel-tabel ya, dari Rizk gitu. Jadi seperti Pak Arwin juga banyak menulis gitu ya tentang hal ini gitu. Tabel-tabel itu untuk perhitungannya itu membutuhkan matematika yang sebenarnya kalau kita lihat cukup rumit gitu ya, dan dari Husna sendiri itu juga masih berusaha gitu memahami untuk parameter-parameter apa gitu yang untuk bisa menghasilkan tabel, atau kalau mungkin sekarang kita pakainya di untuk rukyat apa namanya, hisab gitu ya, untuk hisab, untuk menentukan awal bulan atau untuk menentukan waktu gerhana, itu dibutuhkan perhitungan-perhitungan matematis gitu kan. Ada juga mungkin instrumen-instrumen yang dulu banyak digunakan gitu kan. Kalau kita sekarang punya jam digital gitu kan, jam dinding, kalau mereka dulu mungkin punya alat instrumen itu seperti astrolabe, rubuk mujayyab dan lainnya. Mungkin Bang Dimas boleh menambahi. Oke. Eh, Tadi itu terkait apa namanya, disumbangkan ilmuwan Islam dalam astronomi ya. Nah, tadi mungkin Kak Kusna menyentuh tentang spherical trigonometry gitu. Kalau mungkin yang cukup ini juga apa fenomenal itu bagaimana Al-Khwarizmi mengenalkan sistem logaritmik ya. Bersama algoritma ya, tolong ini kadang suka kebalik-kebalik nih, algoritma, logaritma gini. Mentang-mentang sama-sama logarit gitu. Ini bedakan, kalau algoritma itu kan bagaimana kita menghitung cara kerja gitu kan. Nah, kalau logaritma ini sistem perhitungan yang antara, kalau gampangnya mungkin antara eksponensial dan linear gitu lah ya. Kalau eksponensial dia langsung melesat gitu. Kalau misalnya linear dia hanya lurus. Kalau logaritma dia awalnya sebentar dengan perkalian yang sangat signifikan dia banyak. Nah, dari mana awal mula logaritmik ini ada, perhitungan logaritmiknya ada ya karena bagaimana Al-Khwarizmi secara luar biasa menemukan angka 0 gitu, yang dimana pada masa itu menggunakan perhitungan Romawi ya, kita tahu Romawi ya 1, 2, 3, 10, 50 dan seterusnya gitu. Ada apa namanya elaborasi antara perhitungan Romawi dengan perhitungan Arab / India gitu ya, karena kita tahu Al-Khwarizmi juga besar untuk mendalami apa aksara India, jadi kita tahu oh ternyata seperti itu, dan itu membuka tabir yang sangat luar biasa gitu, khususnya dalam dunia astronomi itu sendiri. Itu salah satu yang paling fenomenal gitu ya tentang matematika di dunia astronomi gitu. Bahkan kita ketahui juga salah satu ilmuwan yang punya pendekatan bahwa bumi itu bulat juga dari ilmuwan Muslim, pendekatan matematis. Bagaimana pengamatan di dua lokasi berbeda di apa namanya di Mesir itu bisa mengatakan oh ternyata kurang lebih jari-jari bumi itu sekian gitu, karena melihat sumur yang punya kedalaman cahaya berbeda. Itu tuh banyak teman-teman pendekatan matematika dalam dunia astronomi dari ilmuwan Muslim seperti itu. Terima kasih jawaban yang sangat menarik dari kedua narasumber kita ya. Yang disamakan berarti Bang, karena orang banyak distract antara algoritma dengan logaritma ya. Banyak orang gitu. Oke. Kak Husna juga mungkin kayaknya udah sering banyak yang keliru ya Kak Husna ya. Bedanya Iya, algoritma sama logaritma. Ya mungkin yang basicnya bukan ini mungkin sering tabrakan istilah itu ya. Ya, ada pertanyaan dari
Min, kenapa ada yang namanya algoritma dan apa pentingnya algoritma buat kehidupan kita? Mungkin dijawab dulu dari Bang Dimas, baru nanti dari Kak Usna. Oke. Ya, mungkin ini salah satu luruskan juga tentang algoritma itu apa sih? Ya tadi algoritma itu kan cara kerja gitu, tahapan bekerja gitu. Habis ini ngapain ya? Habis ini ngapain ya? Itu algoritma. Mungkin lebih familiar kata algoritma ini setelah Bapak Budiman Sujatmiko mau bikin ini ya, bukit algoritma. Nggak jadi apa Silicon Valley-nya Indonesia katanya. Karena memang cara kerja algoritma ini cenderung lebih dikenal pada apa namanya sistem informasi, teknologi informasi gitu ya, atau bisa kita sebut IT gitu ya biasanya ya, informasi teknologi itu bisa algoritmanya apa nih, kayak gimana, karena memang dalam membuat sebuah program komputer itu pasti ada cara kerja yang setelah melakukan ini melakukan apa sih, setelah melakukan ini melakukan apa sih, dan seterusnya gitu, dan dibuat sebuah satu program yang berjalan ya ada algoritmanya di situ. Nah, cuman secara umum tidak hanya dalam komputer, tentunya dalam pekerjaan sehari-hari pun pasti ada algoritma yang dilakukan gitu. Kayak kita bangun tidur, setelah itu misalnya sholat subuh, sarapan, dan sebagainya itu bentuk algoritma aja, cuman kita nggak mengatakan itu sebuah algoritma gitu. Itu cara kerja juga. Nah, kita menggunakan sekarang handphone gitu, di mana di dalamnya pasti ada algoritma yang bekerja gitu. Bagaimana si kamera ini menangkap foton di depannya lalu diolah untuk menjadi gambar. Karena kan sebenarnya diterima matriks kan, angka-angka. Bagaimana dia bisa mengubah itu semua jadi gambar, lalu mengirimkan sinyalnya dari saya di Barus, mungkin Roy di OIF, mungkin Kak Husna di Ulul Albab dan lain sebagainya, lalu ditonton dari seluruh dunia gitu. Itu ada algoritma yang bekerja. Jadi kalau misalnya apa fungsinya algoritma dalam kehidupan manusia ya sangat banyak, apalagi sekarang dengan era apa kalau kata Presiden Jokowi itu 5.0, 4.0, itulah sangat berdampak sekali. Oke, ada tambahan dari Kak Husna, silakan. Silakan Kak Usna. Sebenarnya udah dijelasin semua ya sama Bang Dimas. Mungkin dari Husna tambahannya apa ya? Kalau algoritma itu biar kita nggak bingung gitu ya. Kayak tadi Bang Dimas bilang, sebenarnya sehari-hari itu kita juga secara nggak langsung itu memiliki sebuah algoritma gitu untuk menjalani kehidupan kita gitu kan. Atau misalnya kayak untuk contohnya resep gitu ya. Kita mau masak nih. Nah, kita kan butuh langkah-langkahnya gitu. Selain langkah-langkahnya, kita juga punya inputan atau kita punya bahan-bahan makanannya gitu. Bahan-bahan makanan itu kalau di komputernya gitu ya mungkin disebut inputannya gitu. Kemudian ada langkah-langkahnya, prosesnya menghasilkan suatu output, suatu hasil. Nanti makanannya jadi apa gitu. Nah, itu contoh simpel dari algoritma gitu kan di sehari-hari. Juga mungkin langkah-langkah ini gitu ya harus kita buat secara sistematis gitu. Kita harus punya menyusunnya secara sistematis dan efektif gitu. Jadi kalau kita punya algoritma itu dia kalau bisa nggak berulang-ulang, nggak muter-muter gitu. Jadi kita sampai tujuannya itu dengan lebih cepat gitu kan, lebih tepat juga gitu. Yang kalau di komputer mungkin lebih ke penyimpanan ya. Kalau algoritma yang muter-muter tuh kita butuh penyimpanan yang besar gitu. Atau misalnya suatu aplikasi kalau semakin ribet penyimpanannya semakin besar gitu. Nah kalau kita punya algoritma yang bagus nih, penyimpanan itu bisa kita minimize gitu kan, bisa kita kecilin gitu. Mungkin itu dari Husna, Bang. Ya, baik. Terima kasih Kak Usna dan Bang Dimas atas kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Dari ini ada ya keluar sesuai
Link 2012. Dan dari mana asal matematika? Master, silakan. Halo, Halo, gimana? Gimana? ada pertanyaannya, dari mana asal muasal ilmu matematika? Dari Kak Usna dulu mungkin boleh dijawab. Ini lumayan panjang ya harusnya gitu. Tapi mungkin kalau ditanya asal muasal gitu ya, asal muasal, kalau kita bilang semua apa ya, masing-masing punya bagiannya gitu. Misalnya kayak dari Yunani gitu kan. Misalnya dari Yunani mereka menyumbangkan dari geometrinya gitu. Terus misalnya dari India dari angkanya atau numeriknya gitu. Kemudian ada dari yang lain-lain gitu. Mereka gimana ya? Secara nggak langsung gitu kan di kehidupan kita itu kita eh, apa ya? Pakai matematika gitu. Jadi kalau ditanya asal muasalnya orang-orang dulu itu pun sudah mengenal matematika tapi mungkin belum menyebutnya sebagai matematika gitu kan. Yang mana mungkin yang paling jelas itu dari bilangan. Dari bilangan misalnya mereka menghitung gitu kan. Walaupun mungkin bukan dalam angka Arab yang seperti yang sekarang gitu kan. 1, 2, 3-nya yang versi dulu. Terus juga misalnya dari geometri, dari bangunan. Karena kan kalau kita lihat dulu, orang-orang dulu tuh bangunannya keren-keren gitu. Mereka nggak punya alat-alat yang kayak sekarang, tapi bangunan mereka itu kokoh gitu. Itu juga menggunakan matematika gitu. Jadi kalau ditanya asal muasalnya, saya juga bingung nih kan. Mungkin nanti Bang Dimas punya jawaban gitu. Tapi kalau dari saya itu tadi, jadi masing-masing bangsa itu mereka menyumbangkan apa ya, kehebatan mereka masing-masing gitu, keunggulan mereka masing-masing gitu. Mungkin kepada Bang Dimas mau nambahi Bang. Ya, Bang Dim, ini juga Hari ada ini teman Bang ya, dari Arif Burhan 0997. Falak 15 hadir, A Dimas katanya. Burhan, mana Bang ya? ini master hukum nih sekarang ini beliau nih. Oh, Oke, ini Kak Husna yang orang matematika aja kebingungan nih jawabnya nih ya. Asal masalah matematika. Karena kalau dulu saya ditanya seperti ini, asal masalah matematika dulu dari mana? Nah, saya bisa menjawab bahwa matematika ini tumbuh dan berkembang sesuai dengan manusianya itu sendiri gitu. Karena eh, dari manusia lahir, masa sudah berhitung dia punya berapa jari sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Dia udah tahu gitu. Jari tangannya ada 10, tangannya ada 2. Kalau kayak lagu anak-anak kan, 2 mata saya, hidung saya satu kan sebuah pendekatan matematik dan saya rasa dari zaman Fir'aun pakai deodoran juga itu orang-orang udah tahu gitu tentang bilangan seperti itu gitu. Jadi matematika ini tumbuh dan berkembang bersamaan dengan perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri gitu. Gak bisa lepas ya tadi mungkin disebut sama Kak Husna bahwa kita lihat bagaimana di Mesir itu ada bangunan piramida sebesar itu yang kalau misalnya kita lihat sekarang itu bentuknya 5 segi 4 gitu dengan ukuran yang sebegitu besarnya kok bisa gitu. Itu fakta menariknya adalah Cleopatra sebagai ratu Mesir paling cantik yang kita tahu ke ke piramida Giza itu usianya lebih tua daripada kita Cleopatra. Bayangkan setua itu, sejauh itu beda usianya gitu. Kalau katakan misalnya Cleopatra sekitar tahun sekitar 100 tahun sebelum Masehi, itu kita aja udah 2000 tahun. Ke sana lebih jauh lagi 4000 tahun, mungkin 5000 tahun yang lalu itu orang-orang sudah tahu dan sudah bikin bangunan gitu. Berarti kita bayang masalahnya kayak gimana tuh matematika berkembang gitu. Atau mungkin kalau misalnya kita lihat beberapa literatur disebutkan tadi mungkin Kausan juga sudah menyinggungnya bagaimana Yunani kuno ya which mean apa apa Mesir itu sendiri Yunani kuno itu kan Alexandria itu sudah mengembangkan geometri. Kita tahu Bapak Pitagoras juga dari sana gitu sudah mengembangkan itu semua.
Ya memang kita tidak bisa menyebutkan asal masalah matematika dari sini, enggak, karena tadi betul setiap civilization, setiap peradaban itu menemukan matematikanya masing-masing gitu. Ya, pertanyaan dan jawaban yang sangat menarik ya. Kadang-kadang kita juga mungkin terpikir gimana sih awalnya matematika itu bisa hadir dan sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita ya. Karena seperti Hmm. yang disampaikan kedua narasumber kita tadi bahwa eh, matematika itu merupakan bentuk refleksi dari manusia itu sendiri, bahwa ketika kita lahir kita mencoba menghitung kenapa dari kita lahir itu mungkin kita mulai berpikir matahari apa namanya sunrise, kemudian sunset, kemudian kita mencoba perhitungan-perhitungan yang sampai kompleks sampai saat ini ya. Itu yang sangat menarik tentunya. Ya, eh, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya dari apa namanya Aswad Sitorus. Ya tadi udah disinggung sama Bang Dimas juga tadi di awal tentang ilmuwan itu ilmuwan Nusantara ya, itu Muslim ya Bang Dim yang dapat nama asteroid itu, asteroid. Ya, Ya, ini pertanyaannya gini. Profesor itu. Nah, Betul. pertanyaannya, apakah ilmuwan Muslim saat ini banyak juga yang berkontribusi dalam matematika astronomi? Siapa siapa aja kira-kira Kak ya dalam yang bisa kita yang famous lah ya saat sekarang ini. Silakan mungkin dari Bang Dimas dulu karena melanjutkan pertanyaan apa jawaban yang tadi mungkin disinggung. Silakan Bang Dimas. Oke. Mungkin kalau ditanyakan secara spesifik matematika astronomi berkembang cukup cepat ya, karena matematika astronomi sekarang tidak sesederhana matematika astronomi dulu gitu ya. Mungkin awal-awal tadi kita bahas terkait spherical trigonometry, terkait apa namanya logaritma dan sebagainya. Sekarang sudah berkembang begitu cepat dan pesat gitu dengan machine learning, dengan AI dan sebagainya, udah sangat bergerak cepat gitu ke arah sana. Tapi kalau misalnya disebutkan astronomi secara umum, ya masih banyak ilmuwan Muslim saat ini yang juga berkontribusi gitu. Ya tadi contoh misalnya nama-nama dosen-dosen di ITB gitu yang notabene mayoritas Muslim gitu ya. Sebagaimana kita Indonesia mayoritas Muslim, ya dosen-dosen di ITB juga mayoritas Muslim. Dan beberapa nama yang digunakan oleh International Astronomical Union atau Perkumpulan Astronomi Dunia itu ya nama-nama seperti Pak Herdi Wijaya, Profesor Dr. Dani Herdi Wijaya, beliau Profesor Matahari di ITB, diberi sama asteroid. Terus juga Profesor Dr. Permana Premadi, kemarin kepala Boskain sebelumnya, dia juga diberi nama asteroid gitu. Terus juga sebelumnya ada Profesor Bambang juga diberi nama asteroid. Atau kalau misalnya di ilmuwan luar, mungkin teman-teman pada dengar Muhammad Ilyas dari Malaysia, juga itu berkontribusi cukup besar. Atau mungkin teman-teman yang sekarang berkecimpung di dunia falak atau astronomi Islam mengenal namanya Muhammad Audah atau Odeh gitu ya, yang mungkin sehari-hari digunakan apa namanya softwarenya Accurate Times juga dari Yordania, itu juga Muslim dan apa namanya cukup berdampak berkontribusi pada perkembangan astronomi dunia gitu. Jadi banyak nama-nama yang luar biasa hingga saat ini yang terus berkontribusi dan memiliki kinerja yang luar biasa pada dunia astronomi secara umum. Seperti itu mungkin. Ada tambahan mungkin dari Kak Husna terkait matematikanya gitu. Silakan. Silakan. Iya, benar. Kalau tadi matematika astronomi mungkin udah dari Bang Dimas gitu kan. Dan sekarang astronominya aja gitu tadi ya. Kalau dari matematika astronomi itu sebenarnya Husna juga nyari gitu kan. Nyari yang memang berfokus di bidang astronomi tapi matematikanya gitu. Mungkin kalau di Indonesia itu Husna yang kurang mencari tahu gitu ya. Jadi Husna kurang tahu gitu. Tapi kalau teman-teman ada yang tahu itu boleh banget gitu dikasih tahu ke Husna karena Husna juga nyari gitu kan.
malah justru mungkin sumber-sumber yang Husna gunakan gitu dari Husna sendiri gitu ya. Kalau untuk matematika astronomi itu bukan dari orang Muslim gitu, sayangnya. Jadi mungkin yang Husna tahu itu seperti David King gitu, terus juga Profesor Saliba gitu kan. Nah, karena mereka yang memang apa ya, punya banyak-banyak detail matematikanya gitu di dalam astronomi. Jadi sumber-sumber yang Husna gunakan juga kebanyakan sayangnya dari non-muslim. Nah, di sini juga kalau bisa apa ya, Husna juga pengen ngajak gitu teman-teman yang dari matematika nih, ya kan. Coba yuk kita sama-sama bahas nih gitu. Ini banyak banget loh manuskrip-manuskrip yang berhubungan dengan matematika gitu. Yang sayangnya kebanyakannya apa ya, kelemahannya itu kalau kita bilang orang sains ini, orang matematika ini sayangnya nggak paham bahasa Arab gitu kan, atau teks asli mereka. Dan orang Arab, orang yang jago bahasa Arab gitu kan, nanti nggak jago matematikanya gitu. Jadi kalau kita bisa kolaborasi itu kayak bagus gitu, karena kendalanya itu biasa di situ gitu, ya kan. Sedangkan yang bisa kita gunakan jadinya cuman sumber-sumber yang bahasa Inggris gitu, berbahasa Inggris. Jadi masih dibilang terbatas juga gitu kan. Mungkin itu kalau dari Husna. Dari Kak Ustaz sebutkan ada kendala yang cukup unik ya ketika mungkin ada pribadi yang dia tertarik dengan kita mau membedah naskah-naskah kuno yang berkaitan dengan matematis ya. Kemudian ada juga yang jago bahasa Arab, karena seperti apa namanya santri ya, yang mungkin dia pernah ada belajar bahasa Arab tapi dia kurang minat di matematika misalnya. Jadi itu yang menjadi beberapa kendala ya Kak Usta ya. Berarti Bayang Roy, logaritma tambah kali kurang bagi dia pakai bahasa Arab Roy. Ya, mungkin bisa juga nanti cari apa namanya imam yang bisa bahasa Arab ya, Usna ya. Itu akan melahirkan generasi yang nanti sangat luar biasa itu ya, dua disiplin. Ya, kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Saya rasa kena apa namanya berkaitan dengan tema sudah habis, namun kita ada 10 menit lagi. Ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab ya, walaupun dalam tema kita hari ini. Tapi mungkin pertanyaan ini juga sering saya dengar tentang bumi yang pernah terbelah ya. Apa namanya, bulan bulan yang pernah terbelah, itu kan ada salah satu hadis ya, yang pernah hadis atau apa yang tentang berbicara tentang itu dari pertanyaan dari 99 Nasution No Country. Dia bertanya bagaimana kebenaran bahwa bulan itu pernah terbelah. Mungkin bisa dijawab dulu dari Al Ustadz Dimas Firdaus. Saya persilahkan. Oke. Ya, betul seperti Roy sebutkan tadi bahwa pertanyaan ini cukup sering dikemukakan gitu ya. Ini bukan kali pertama juga saya mendengar pertanyaan semodel ini gitu. Bagaimana bulan terbelah, bagaimana bulan terbelah dan lain sebagainya. Dari beberapa referensi yang saya baca di 2 atau 3 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2020 atau 2021 itu sempat ada penemuan dari lander, dari orbiter yang mengitari bulan itu seperti ada ridge, ada seperti patahan gitu di permukaan bulan, yang ketika foto itu diunggah di media sosial, di internet, itu ada beberapa yang berspekulasi bahwa wah ini menjadi bukti bahwa bulan pernah terbelah dan lain sebagainya. Namun dari penelitian yang dilakukan oleh para astronom itu menyaksikan hal tersebut malah. Jadi ini lebih kepada aktivitas vulkanik dari bulan itu saja gitu.
ini hanya bentuk apa namanya dampak dari aktivitas vulkanik yang ada di bulan sehingga terjadi patahan seperti itu. Nah, tapi juga ada yang sampai bikin papernya yang melegitimasi bahwa ini bukti bulan itu pernah terbelah dan lain sebagainya. Nah, cuma jawaban sederhananya seperti ini. Nah, sampai saat ini kita tidak bisa memastikan sebenarnya bagaimana itu terjadi gitu, bulan terbelah atau apa. Cuman sejauh ini yang ditemukan dari bukti-bukti dari evidence-evidence yang ada menunjukkan ke sini nih. Jadi tidak serta-merta menjawab bahwa bulan itu pernah terbelah dan ini buktinya. Jadi saya jadi ingat saya sedikit mengutip kata-katanya Ustadz Felix Xiao bahwa sains itu bisa membedah what and how, tapi nggak bisa membedah why, gitu. Nah, jadi kita tahu, oh ini ada patahan di apa namanya di bulan misalnya, seperti patahan fitur, seperti patahan. Oh mungkin ini terbentuknya dari data-data yang ada. Ini karena ada gerakan vulkanik, ada lahar dingin dan lain sebagainya yang mengakibatkan patahan tersebut. Kenapa seperti itu? Apakah ini merupakan mukjizat dari Allah? Nah, kita nggak bisa jawab itu gitu dari segi sains itu. Kita hanya bisa menjawab what and how gitu. Nah, cuma sampai sejauh ini pun pendekatannya belum menemukan ke arah sana bahwa ini adalah bukti bulan terbelah gitu. Dan memang sampai sekarang pun ini mungkin bacaan saya yang masih terbatas atau memang ya begitu adanya gitu, bahwa ya sampai saat ini belum ada bukti saintifik yang menyebutkan bahwa bulan itu pernah terbelah gitu. Ya seperti kan ini pernah terbelah dan sebagainya dan diakui gitu. Yang namanya sains ini kan ada orang yang bilang sains ini objektif, ada orang yang bilang sains ini subjektif dan sebagainya. Intinya dari yang subjektif pun belum ada satu suara yang cukup besar untuk sepakat, oh ya bulan pernah terbelah, belum ada seperti itu. Itu sejauh pengetahuan saya. Mungkin dari Kak Husna yang pernah ada bacaan lebih mungkin bisa menambahkan. Ya, mungkin memang kalau dari saya sendiri mungkin kurang paham ya kalau yang dari apa ya, menurut astronominya gitu. Tapi memang benar tadi kata Bang Dimas, Susna setuju yang mengutip dari Felix Xiao gitu kan. Kita nggak bisa menjelaskan why-nya gitu. Nah, mungkin sebagai seorang muslim gitu kan, kita karena itu memang ada gitu kan. Kalau dari sebagai seorang muslim kan memang ada dijelaskan gitu kan bahwa kejadian itu benar gitu. Jadi kalau kita sebagai orang muslim kita percaya gitu. Tapi memang kalau untuk orang-orang yang mungkin memang science gitu kan, mereka mungkin ya itu bakal masih berusaha gitu mencari lebih lanjut gitu untuk apa ya, kayak yang dibilang Bang Dimas, evidence-nya udah ada tapi nggak bisa secara langsung menunjukkan. Tapi kalau kita sebagai muslim kita mempercayai itu gitu ya. Mungkin gitu dari Husna. Ya, baik, terima kasih kepada kedua narasumber ya. Kak Usna, fanbase-nya cukup besar ya, banyak juga nih yang Kak Usna semangat, Masya Allah Kak Usna. Ini buzzer apa gimana? Tapi terima kasih teman-teman yang sangat menarik hari ini ya. Kita membahas tentang kontribusi dalam matematika. Ya, kalau kita bisa ambil beberapa kesimpulan bahwa apa namanya matematika itu tidak bisa diekstrak itu dia secara totality mungkin nggak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, terutama turunan-turunan ilmu murni yang memang sifatnya itu apa namanya kuantitatif. Kalau jadi itu juga sudah perkembangannya eksponensial ya, artinya dari berbagai civilization itu dia menyumbangkan kontribusi masing-masing dalam ekonomi ini. Dan kalau ada, saya pernah dengar itu ketika ada 99 percobaan dan yang ketika ke 100 itu berhasil, bukan karena ke 100-nya tapi karena 99 proses yang sudah berlangsung. Itu yang kita berhasil kan, kita sampai pada hari yang
sangat luar biasa sekarang ini kan, ketika kemajuan yang sangat luar biasa ini. Tentu juga hal-hal tadi yang lainnya yang sudah disebutkan narasumber kita yang nanti juga akan kita upload di YouTube channel Oif Umsu. Jadi mungkin bisa kita replay di sana nanti bagi sobat Astro yang menonton. Tadi udah sempat ada juga join tadi, cuman kena apa namanya kita ulang lagi, ada kendala jaringan, ada yang nggak balik lagi. Nanti bisa dilihat di YouTube kita. Oke, mungkin itu saja. Waktunya sudah habis. Terima kasih atas yang sudah dikirimkan dan buzzer-buzzer itu yang hari ini sangat biasa. Terima kasih juga kepada Kak Usna yang telah meluangkan waktunya menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kak Usna udah pernah ke OIF belum? Belum Bang. So, sekali-sekali lah nanti ke OIF atau OIF Camp nanti sama Bang Heru. Ya, Heru, saya sampai bosan lihat Bang Heru kalau Bang Heru. Ya. Terima kasih Bapak juga sudah meluangkan waktunya dari Oif Umsu yang berada di Barus. Beliau mau OTW Medan ya, karena ada acara di Medan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya cukupkan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Usna. Ya, terima kasih kembali Bang Dimas, Bang Roy.